Ayat hafalan, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, saudara. Jadi di dalam pasal 10 Paulus sudah menjelaskan bahwa Musa mengatakan bahwa menurut hukum Taurat siapa yang melakukannya akan beroleh hidup. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Maka orang-orang itu bisa dikurung di dalam rasa frustasi. Firman itu terlalu jauh untuk bisa dibawa datang. Kami mesti datang ke langit. Siapa yang akan pergi ke langit? Siapa yang akan menyeberangi lautan? Tetapi Paulus mengatakan seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan bahwa hal itu tidak terlalu jauh. Kok bisa? Itu ada di dalam hatimu. Nah, maka saudara, Paulus melanjutkan bahwa hal itu ada di dalam hati. Di dalam hati kita percaya dan dengan mulut kita mengaku kepada Tuhan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengakui Yesus Kristus dan hati kita bisa percaya? Harus ada yang memberitakan, saudara. Kita percaya bahwa iman itu hanya bisa lahir dari pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan sangat sentral di dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surat Roma pasal yang ke-11. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk hari ini. Sekali lagi kami boleh bersama-sama membaca bagian-bagian kitab suci kami. Dan kami bersyukur kami sekali lagi akan menyaksikan betapa Tuhan itu memiliki rencana dan rancangan yang jauh melampaui yang sanggup untuk kami pikirkan. Yang kami bisa lakukan hanyalah kami berdoksologi melihat rancangan keselamatan Tuhan yang demikian ekspansif dan sangat luar biasa ini melampaui segala yang dapat kami pikirkan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk tindak penyelamatan dan kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan kami boleh percakapkan di antara umat Tuhan. Mohon kehidupan kami ini senantiasa diarahkan oleh firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, kita membaca dari surat Roma pasal 11. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah pinggang mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu.
Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jikalau kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi cegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikianlah seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka yang sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah melihat ya bahwa di dalam bagian sebelumnya Paulus telah menunjukkan di dalam pasal 9 sampai pasal 10, dan hari ini dilanjutkan di dalam pasal 11, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang tidak dolak-dalik. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang setia. Dia itu tidak melenceng dan tidak meleset dari sasarannya. Maka ketika ada orang itu yang memberikan satu buah keberatan, wah, bagaimanapun juga orang-orang bersunat, orang-orang yang punya Taurat, mereka juga adalah para penerima janji. Secara daging mereka adalah keturunan Abraham, dan Tuhan Allah memberikan janji itu bagi Abraham dan keturunannya. Oke, saudara, katakanlah sunat tidak bisa memberikan keselamatan, Taurat tidak bisa memberikan keselamatan, tapi pada faktanya Allah sudah pernah berjanji kepada Abraham dan kepada keturunannya. Apakah sekarang janji Allah kepada keturunan Abraham itu akan di-replace, akan digantikan? Orang-orang Yahudi akan digantikan dengan orang-orang non-Yahudi. Apakah betul Israel akan digantikan oleh gereja? Dalam artian replacement, Israel sudah tidak lagi, saudara. Nah, jawabannya adalah tidak, saudara, tidak demikian ya. Paulus menjelaskan pertama-tama, saudara, dari pasal 11 ini, saudara, di dalam ayat pertama sampai kepada ayat kelima menunjukkan bahwa Allah itu tidak menyesali panggilannya. Lalu, saudara, gambaran yang dipakai adalah gambaran pada zamannya Elia. Nah, saudara, kita tahu, saudara, bahwa pada zamannya Elia itu merasa sangat frustasi, saudara. Kita ingat, saudara, Elia, orang Tisbe itu, dari Tisbe Gilead, adalah orang yang mencintai Tuhan, dan tentu saja sebagai orang Israel dia mencintai Israel, saudara. Maka dia mengeluh, saudara, setelah satu buah peragaan besar di Gunung Karmel, saudara. Maka dia mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan, sekarang semua orang, dia mengatakan, semua orang di Israel itu tidak ada lagi yang menyembah Tuhan. Tinggal dia satu-satunya orang, dan dia satu-satunya ini mau dibunuh juga, saudara. Nah, ini adalah satu buah seruan frustasi yang besar, saudara. Saya percaya bahwa Elia memang dia takut, saudara, kalau dia itu akan dibunuh. Tapi dia bukan sekedar takut mati, saudara. Tapi hatinya dia sangat terganggu, sangat tidak terima. Kalau Israel yang sejak mula-mula dia dikasih nama Israel sendiri adalah karena bergumul dengan Allah, karena mendapatkan berkat Allah. Itu kan yang terjadi dengan Yakub, saudara, di sungai Yabok itu, saudara. Tetapi, saudara, sekarang Israel menjadi para penyembah Baal, saudara. Dan sekarang satu-satunya yang tersisa sebagai penyembah Yahweh itu adalah Elia. Itu pun mau dibunuh juga, saudara. Maka Elia bukan sekedar takut mati, dia pun minta di hadapan Tuhan, saudara. Sudah, cabut saja nyawaku, saudara. Elia bukan sekedar sebagai orang yang takut mati, tapi dia tidak mau mati di tangan Isabel. Dan dia tidak mau, saudara, di dalam frustasinya dia, kalau dia mati seolah-olah nol itu. Jadi tidak ada lagi orang yang akan menyembah Yahweh. Tetapi, saudara, Tuhan Allah mengatakan ya dalam kitab Raja-Raja, dan sekarang dikutip oleh Paulus di sini. Ingat ya, ketika Elia mengeluh seperti itu, Tuhan Allah mengatakan apa? Tuhan Allah sendiri sudah menyediakan 7.000 orang yang mulutnya tidak pernah cium Baal. 7.000 orang yang juga tidak menyembah kepada Baal. Jadi bukan cuma Elia sendirian. Nah, ini menarik, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, Elia adalah nabi,
adalah pelihat, orang yang bisa melihat dengan matanya Tuhan, melihat seperti Tuhan melihat. Pada waktu kerajaan Israel dipimpin oleh Ahab, dipimpin oleh Omri ya, bapaknya Ahab itu kan Omri sudah, dinastinya Omri. Setelah Omri punya anak Ahab sudah, pada zamannya mereka sudah sebetulnya Israel itu sangat maju sudah. Tetapi sudah di dalam pandangan Elia sudah, yang bisa melihat dengan kacamata Tuhan, tidak. Ini bukan bangsa yang maju, ini adalah bangsa yang berdosa. Bagi Elia ini adalah satu buah bangsa yang terdegradasi sangat jauh sudah. Ini adalah satu buah bangsa yang akan dipukul keras oleh Tuhan. Sementara sudah Ahab dan orang-orang Israel sebelum kekeringan itu sudah mereka merasa keadaan kami baik-baik saja. Elia adalah orang yang melihat dengan mata Tuhan, tetapi sudah Elia pun nggak bisa melihat ketika Tuhan tuh sedang melakukan pekerjaan yang sangat diam-diam itu, yaitu menyisakan kaum sisa. Ada kaum sisa, ada 7.000 orang. Sudah memang ya, di dalam satu buah kerajaan, kalau penyembah Yahweh itu cuma 7.000 orang, ya 7.000 ini bukan angka yang sangat impresif sudah. Tetapi sudah ketika Elia mengatakan saya satu-satunya orang, 7.000 itu sudah sama sekali juga tidak sedikit sudah. Poinnya adalah Paulus sedang mengatakan bahwa kalau kamu pikir bahwa sekarang ya orang-orang Yahudi itu akan disingkirkan oleh Tuhan, oh pikir sekali lagi ya. Coba lihat di dalam Perjanjian Lama ketika Elia sekalipun berpikir bahwa Israel sekarang sudah tidak ada harapan, enggak tuh, ternyata Tuhan masih persiapkan 7.000 orang. Dan kalau kita tahu ceritanya adalah lanjutannya sudah, definitely Paulus tahu cerita lanjutannya sudah, kita mendapati ternyata sudah Yahwism itu akan dipertahankan dengan cara bagaimana sudah, dengan cara memakai Hazael raja Aram, memakai Yehu cucu Nimsi sebagai raja Israel nantinya, dan memakai Elisa sudah, itu penerusnya dari Elia sudah. Nah kita melihat sudah ya, selanjutnya di dalam ayat 11 sampai ayat 12 ini adalah satu buah kunci yang penting sudah ya. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan selamanya berada di dalam ketidakpercayaan. Ini yang dikatakan oleh Paulus ya dalam pasal 11 ayat 11 sampai 12. Maka aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Saudara, Paulus mengatakan bahwa Israel itu tidak akan terus berada di dalam ketidakpercayaan mereka. Sekarang ketidakpercayaan mereka itu membuat Injil juga bisa diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi saudara, ketika ada banyak bangsa-bangsa bukan Yahudi yang akhirnya percaya, itu akan membangkitkan kecemburuan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, untuk mereka itu akhirnya bisa kembali kepada Tuhan, saudara. Nah, ini adalah satu buah ide yang sudah pernah diungkapkan dalam pasal 10 ayat yang ke-19 dan nanti akan dilanjutkan lagi, saudara. Sekarang sudah dalam ayat 13 dan 14, Paulus melanjutkan dengan menunjukkan jati dirinya dia sendiri. Paulus sendiri adalah seorang rasul bagi orang non-Yahudi. Nah, dia mengatakan ini, saudara ya. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara, kita di dalam surat Filipi ya mendapatkan satu buah catatan di mana Paulus itu menyatakan bahwa saya itu punya dasar untuk kepercayaan kepada hal-hal lahiriah. Saya adalah orang Ibrani asli, tetapi demi Kristus, demi kepercayaan saya kepada Kristus, maka aku menganggap mereka semua itu sampah, saudara. Sekarang, saudara, ada argumentasi yang sebaliknya, saudara. Meskipun argumentasi sebaliknya bukan berarti kepercayaannya kepada Kristus menjadi sampah, bukan, saudara. Tapi dia mengatakan kurang lebih seperti ini, saudara. Aku itu dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Itu adalah panggilanku, yaitu rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Tapi dia bukan sekedar mengatakan ini supaya keselamatan sampai kepada semua orang-orang non-Yahudi, supaya orang-orang non-Yahudi itu menerima ya kebaikan-kebaikan Tuhan, which itu sudah pasti, sudah. Tetapi lanjutannya adalah justru sebagai aku rasul bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging. Paulus ini masih orang Yahudi tulen, saudara. Dia itu masih sangat mencintai orang-orang Yahudi. Tentu saja dia sendiri adalah orang Yahudi yang memang Tuhan pakai di dalam segala kasih karunia-Nya Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan sekarang dia mengatakan, saya Yahudi, memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dan inilah kemuliaan pelayananku. Saudara, kalau saudara misalkan mendengarkan ya saudara, misionaris yang pergi ke tempat jauh, kalau ada orang Amerika datang ke Indonesia, atau ada orang Indonesia pergi ke Timur Tengah misalkan begitu, saudara, atau ada misionaris-misionaris yang pergi ke Korea Utara, saudara, kita itu kagum ya. Wih,
luar biasa hebat ya. Mereka orang Jerman mengasihi orang Korea Utara. Mereka orang Amerika mengasihi orang Indonesia, misalkan begitu sudah. Atau mereka ini orang Indonesia tapi mengasihi orang-orang Sudan, sudah. Luar biasa ya. Mereka itu punya cinta kasih yang tidak terbatas oleh ras mereka. Dalam hal ini kita juga bisa mengatakan hal yang sama oleh Paulus, sudah. Dengan untuk Paulus, sudah. Itu Paulus orang Yahudi tulen, dia mengasihi orang-orang non-Yahudi. Dia mendoakan mereka dan dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Tetapi sudah, ingat ya, Paulus dalam bagian ini mengatakan bahwa inilah kemuliaanku. Dan tidak stop sampai kepada kemuliaanku sebagai orang Yahudi memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Bukan stop di sana, tapi dia mengatakan inilah kemuliaan pelayananku, yaitu aku dikhususkan untuk menjadi rasul bagi orang non-Yahudi supaya dapat membangkitkan kecemburuan dari orang-orang Yahudi juga, sudah. Jadi kemuliaan pelayanan Paulus ya di sini ya. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka, sudah. Jadi arah argumentasinya kali ini sudah mengarah kepada keselamatan bagi orang-orang Yahudi, sudah. Dia sebagai orang Yahudi memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, tapi arahnya adalah kepada orang-orang Yahudi sendiri nanti akan diselamatkan, sudah. Dan sekarang sudah dia mengatakan ya, lanjutannya tadi juga sudah dikatakan. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Dan sudah, maksudnya apa? Selama ini mungkin kita berpikir sudah, dan nanti ya argumentasinya mereka itu akan kelihatan ya. Paulus kan mengatakan ya nanti ya, misalkan saya coba bacakan ya di dalam ayat yang ke-20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ayat 19 ya. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan diantaranya sebagai tunas. Sudah ada kecenderungan ya, orang itu berpikirnya seperti ini. Di dalam satu buah pohon ada carang-carang yang asli, yaitu orang-orang Israel, sudah dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Maka kita yang adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Israel, itu dicangkokkan dari pohon zaitun yang lain tuh, kita diambil dan dicangkokkan. Dan sekarang mereka mengatakan karena ketidakpercayaan orang Israel itu, maka mereka dipatahkan dan kita yang dari luar dicangkokkan ke dalam. Artinya sudah, mereka dipatahkan, kita dicangkokkan. Justru karena ketidakpercayaan mereka kita memperoleh berkat. Tetapi sudah, Paulus melanjutkan, yes, itu betul. Tapi ingat ya, kalau ketidakpercayaan mereka saja sudah menjadikan berkat bagi kita semua, apalagi kalau mereka itu percaya. Nah selama ini kita mungkin pikir, kalau mereka percaya, ya mereka terus ada di dalam carang itu. Lalu kita yang dari luar nggak akan dicangkokkan, sudah. Nah itu cara berpikir yang salah, sudah. Jadi sekali lagi ya, cara pikir kita kan seringkali seperti itu ya. Ini carang-carang yang asli karena ketidakpercayaan dipatahkan. Karena dipatahkan maka tempat itu ditaruhkan kita yang dari luar, sudah. Kita mengingat sudah satu buah perumpamaan ya. Nah ini pentingnya sudah, supaya kita tidak boleh mencampur adukkan dua kitab ya sudah. Kalau di dalam kitab Injil ada satu buah perumpamaan di mana ada seseorang yang menyelenggarakan pesta, mengundang banyak orang, tetapi yang diundang itu pada mengatakan, oh maaf ya hari ini saya tidak bisa, hari ini saya tidak bisa. Nah karena mereka itu nggak bisa, maka orang-orang lain yang di pinggir jalan pun diundang masuk, sudah. Lalu kita bawa sudah cara pikir kita itu masuk ke dalam argumentasi ini, sudah. Dan seolah-olah pikiran kita ya seperti itu. Dari pohon yang asli, dari carang yang asli, gak percaya dipatahkan, maka sekarang kita yang dari luar dicangkok-cangkokkan. Ketidakpercayaan mereka menjadi berkat bagi kita, stop sampai di sana. Tetapi sudah ya, Paulus mengatakan ada betulnya sih, yaitu ketidakpercayaan mereka dipatahkan, kita dicangkokkan di sana. Tetapi coba pikirkan, bagaimana kalau mereka terus percaya? Bagaimana kalau mereka nanti suatu hari bertobat? Nah saudara, itu artinya adalah berkat Tuhan bagi kita akan makin besar lagi. Ketidakpercayaan saja mendatangkan berkat bagi kita, apalagi pertobatan mereka, saudara. Nah tapi argumentasinya bagaimana, saudara? Kalau tadi kan argumentasinya jelas ya. Apalagi kalau kita ambil dari bagian kitab suci yang lain, saudara ya, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ya. Kalau mereka pertama-tama yang diundang itu semuanya udah datang, tempat pestanya udah penuh, nggak ada tempat bagi Gentiles, nggak ada tempat bagi orang luar. Kalau dari awal tuh carang-carang tidak dipatahkan, atau carang-carang yang sudah dipatahkan dimasukkan lagi, wah nggak ada tempat bagi kita, kita akan tergusur lagi. Itu kan argumentasinya kita, sudah. Nah tapi itu bukan argumentasi yang dipakai oleh Paulus, sudah. Nah sudah, di sini sudah ya ada kata-kata ini ya, Paulus memakai ucapan, jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti yang lain daripada hidup dari antara orang mati? Nah ini beberapa penafsir mengatakan bahwa Paulus sedang memakai bahasa eskatologis, kebangkitan dari antara orang mati. Itu adalah bahasa eskatologis, saudara. Nah dalam hal ini, saudara, kemungkinan ya Paulus memakai gambaran eskatologi yang cukup umum di antara orang-orang Yahudi, saudara. Nah saudara kalau membaca di dalam komentari-komentari akan ada beberapa rujukan ya dari teks-teks apokaliptik, saudara. Jadi
ada satu buah eschatological era di hari depan, yaitu sudah eschatological era yang dinanti-nantikan, dan kita percaya saat ini eschatological era itu sudah datang di dalam Yesus Kristus, yaitu masa-masa di mana ketika Israel itu tidak percaya, Israel itu terus-menerus melakukan kejahatan. Setelah masa intertestament, maka Tuhan itu memberikan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan menggenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat, saudara. Jadi ketidakpercayaan orang-orang Yahudi itu, saudara, akhirnya menjadi titik puncak datangnya satu buah era, yaitu era Mesianik. Maka ketidakpercayaan mereka menjadi berkat. Menjadi berkat, ya, itu eranya. Di dalam eranya, ketidakpercayaan mereka yang paling puncak nanti akan menjadi berkat, karena setelah itu Yesus Kristus datang, saudara. Maka nantinya, saudara, di dalam eschatological era yang lebih genap lagi, saudara, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, akan terjadi pertobatan di antara orang Yahudi, saudara. Jadi ini sedang berbicara tentang eschatological era, bukan berbicara tentang ruangan, saudara. Kalau kita berbicara tentang ruangan, kan seolah-olah sudah, kalau ruangannya sudah penuh sama orang Yahudi, gak ada tempat bagi Gentile, saudara. Tapi ini sedang berbicara tentang era, saudara, yaitu ketidakpercayaan mereka, maka diresponi Allah dengan memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Karena kalau di dalam argumentasinya Paulus, sudah di dalam pasal 8, ya, kita melihat manusia mencoba untuk melakukan hukum Taurat, tidak bisa kok, tapi akhirnya digenapi. Saya coba bacakan lagi ya, supaya saudara mengingat, ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Pasal 8 ayat 3 dan 4, saudara. Jadi, saudara, setelah manusia, orang-orang Yahudi itu gagal untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat karena kedagingan mereka, sekarang Yesus Kristus datang. Eschatological era, saudara. Masa penolakan mereka akhirnya menghadirkan Yesus Kristus, masa ini. Dan nantinya akan ada masa yang genap lagi, yang lebih genap lagi, yaitu apa? Masa-masa pertobatan mereka, saudara. Dan ketika mereka bertobat, itu masa puncak eskatologisnya kedatangan Yesus yang kedua, kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Maka itu yang kita sekarang sedang looking forward, saudara. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu jenius, ya. Dia itu supra jenius di dalam membuat hal yang indah di tengah-tengah kekacauan, saudara. Di tengah-tengah ketidakpercayaan orang-orang Yahudi, ada Yesus Kristus yang datang menggenapkan semua tuntutan itu. Dan kita cuma bisa mengantisipasi dengan penuh sukacita. Nantinya ketika orang Yahudi itu banyak yang bertobat, Yesus datang kedua kalinya, maka akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu adalah satu buah sukacita yang paling besar, saudara. Maka selanjutnya, saudara, Paulus memberikan satu buah nasihat praktis, ya, melalui satu buah metode. Sekali lagi, ya, saudara, percakapan ini, ya. Dia mengatakan, kamu mungkin berkata seperti ini, ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingat bahwa kamu bukan yang menopang akar, melainkan akar yang menopang kamu. Mungkin kamu berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baik, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikan kemuliaan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya. Coba bayangkan tuh, kalau kamu bermegah, berasa, nih saya sekarang sebagai orang-orang non-Yahudi menggantikan posisinya orang-orang Yahudi. Coba pikirkan, kalau kamu berpikir dengan cara seperti itu, ya, kalau betul, ya, yang asli dipatahkan, dibuang saja. Apa enggak lebih parah kita, ya, yang memang aslinya itu bukan dari orang Yahudi, ya. Yang Yahudi asli pun bisa dipatahkan, dibuang. Nah, bagaimana dengan kita bisa lebih parah lagi tuh? Perhatikan juga, takutlah juga terhadap kekerasannya. Tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Maka sekarang, sudah, setelah melanjutkan tentang ketidakpercayaan Israel, sudah, maka Paulus melanjutkan dengan menyatakan bahwa suatu hari nanti akan ada kepercayaan dari orang-orang Israel, sudah. Nah, sudah, di dalam ayat 26 sampai 28 ini kita mendapati ada beberapa hal yang penting, sudah. Yang pertama kita melihat, ya, di dalam ayat 26 Paulus menunjukkan dasar Alkitabiah. Kenapa kok kita bisa percaya bahwa suatu hari nanti akan banyak orang-orang Yahudi yang percaya? Maka Paulus memberikan dasar Alkitabiah dari Perjanjian Lama di dalam ayat 26 dan 27. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Saudara, kita semua, saudara, orang Yahudi dan non-Yahudi akan looking forward, menanti-nantikan masa di mana orang-orang Israel yang saat ini, saudara, sekarang
banyak yang masih belum percaya. Sejak zamannya Paulus ya banyak yang belum percaya. Kita nantikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang tidak pernah menyesali janjinya. Loh, bukan keselamatan gak bisa melalui sunat, melalui Taurat? Betul, saudara. Tetapi Allah itu berjanji kepada keturunan Abraham dan itu tidak akan pernah meleset dan tidak akan pernah dihapuskan. Seturut dengan tulisan kitab suci, Tuhan Allah akan mengembalikan Yakub, akan memurnikan dosa-dosa mereka. Maka marilah kita menanti-nantikan, saudara, di mana Tuhan Allah suatu hari nanti akan memulihkan kembali Israel. Saudara, hal ini tidak berarti kita harus melakukan dukungan politis terhadap tindakan-tindakan Israel yang salah ya, tidak berarti itu, saudara. Tetapi saya percaya kita patut untuk berdoa bagi pertobatan Israel, saudara. Dan ketika Israel bertobat, seperti yang dikatakan oleh Paulus, itu akan menjadi berkat yang besar sekali bagi seluruh dunia, saudara. Saudara, kalau ketidakpercayaan mereka saja menjadi berkat bagi kita, apalagi pertobatan mereka akan menjadi berkat besar bagi seluruh dunia. Selanjutnya, saudara, setelah dasar Alkitab di dalam ayat 28, Paulus menunjukkan ada dasar di dalam konsistensi karakter Allah, saudara. Ayat 28 ya. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena iman. Tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ayat 28 dan 29, saudara. Ada karakter Allah yang tidak menyesali panggilannya, saudara. Maka nanti akan dilanjutkan dalam ayat 32 bahwa Allah itu sejatinya adalah pemurah bagi semuanya. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Dan selanjutnya, bagian terakhir, saudara, Paulus melanjutkan dengan memberikan doksologi, saudara. Nah, Paulus menyatakan, saudara, bahwa dari hal kecil saja yang saat ini terungkap ya. Paulus ini kan sedang mengungkap ya, menunjukkan, saudara, mengungkapkan apa yang dipercaya oleh dia di dalam pembacaan Perjanjian Lama, di dalam pandangan eskatologis dan apokaliptis ya, orang-orang pada zamannya yang kita tidak terlalu punya banyak aksesnya, saudara ya. Ada sih sebetulnya, tapi tidak terlalu banyak aksesnya. Tapi kita bisa pikiran bahwa Paulus mengutip dan memakai itu di dalam kitab Roma, pasti ini adalah firman Tuhan, saudara. Maka Paulus mengungkapkan sedikit, saudara, yang kita bisa lihat, yaitu bahwa memang Tuhan Allah itu dengan segala bijaksananya memakai panggilannya kepada Israel. Dan ketika Israel tidak taat, maka banyak orang-orang seperti kita, orang-orang non-Yahudi yang akhirnya masuk, saudara. Dan ketika banyak orang non-Yahudi akhirnya masuk, memperoleh berkat yang besar, hal itu akan membangkitkan kecemburuan juga bagi orang-orang Israel. Sehingga mereka nanti akan kembali, akan banyak di antara mereka yang kembali. Dan ketika mereka semuanya banyak yang kembali, saudara, maka berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa lain akan makin besar lagi, saudara. Itu yang terungkap, saudara. Dan yang terungkap sedikit saja sudah membuat kita sangat bersuka cita, saudara. Maka Paulus bersukacita dan berdoksologi mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan ungkapan sedikit saja dari apa yang kita kenal dari Tuhan, kita sudah sangat melihatnya luar biasa. Apalagi sudah apa yang masih tersembunyi dalam dirinya Allah, pikiran-pikiran Allah sungguh melampaui kita semua. Maka Paulus mengatakan segala sesuatu itu ada di tangannya Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Oleh karena itu bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka mari kita bersama-sama sudah di dalam bagian ini ya mengingat ya bahwa ketika ada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, itu membuat Paulus itu frustasi. Kita saat ini seperti kayak nggak ada concern sama sekali dengan Israel, sudah. Tapi sebetulnya sudah Paulus ya, dia frustasi loh ketika ada orang Israel yang tidak percaya, sudah. Tetapi di sisi yang lain bersuka cita karena ketidakpercayaan orang Israel itu menghasilkan orang-orang Gentiles yang bertobat. Namun sudah di sisi yang lain juga ada kepercayaan bahwa nantinya orang Israel itu akan kembali, maka ini menghasilkan doksologi yang besar, sudah. Biarlah kita juga memiliki doksologi yang sama, sudah. Kita juga looking forward nanti Israel itu akan bertobat. Dan ketika Israel itu bertobat, maka akan ada berkat besar bagi banyak bangsa, saudara. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan dua pokok doa. Yang pertama, saudara, mari kita bersama-sama mendoakan dan terus mengingat-ingat, menaruh di dalam hati kita, seturut dengan rencananya Allah. Kita mendoakan untuk pertobatan Israel, saudara. Yang kedua, kita juga bersama-sama akan mendoakan, sudah, ketika ada pertobatan Israel, maka kita juga menanti-nantikan adanya satu buah berkat yang sangat besar bagi seluruh dunia, sudah. Jadi fokusnya jelas. Yang pertama untuk Israel, dan yang kedua, setelah berkat Tuhan bagi Israel itu akan menyebar sampai ke seluruh dunia, sudah. Baik, saya ingin mengajak kita untuk menghafalkan satu ayat saja, sudah. Ini ayat yang sangat terkenal, yaitu dari pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai bertemu di dalam pertemuan selanjutnya. Terpujilah Tuhan.